Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Di sini kami tidak pro piramid, tidak pro gunung api. Kami pro kebenaran, Pak. Jadi barangkali ada pelajaran yang bisa kita renungkan, begitu ya. Jadi kita lihat di Indonesia ini, kita ini seringkali sangat cepat membuat kesimpulan. Orang Indonesia itu sangat hobi membuat kesimpulan. Malas cari data, tapi kalau bikin kesimpulan, nomor satu, kesimpulannya begini, Pak. Jadi yang harus kita budayakan tuh budaya meneliti, Pak. Diteliti dulu datanya, diperiksa, dipikirkan baik-baik, diteliti ulang, dicek lagi, baru kesimpulan. Itu yang benar. Saya waktu meneliti gempa di Mentawai, gempa di Mentawai itu sudah diteliti sejak tahun 90. Kemudian saya mulai meneliti Mentawai itu tahun 99 ya, 2000. Selama 10 tahun saya meneliti, itu sudah banyak sekali publikasi hasil penelitiannya sudah banyak sekali sebetulnya penemuan. Publikasinya pun sudah banyak. Tapi baru tahun 2004, Agustus, 3 bulan sebelum Banda Aceh baru kita publikasikan ke umum. Kenapa? Karena datanya sudah sangat banyak dan kita sudah yakin benar apa yang kita teliti itu, sehingga bisa kemasyarakatkan menjadi public property untuk keperluan prediksi gempa. Jadi sudah sangat-sangat sahih. Itu selama 10 tahun di keep datanya, Pak. Karena kebetulan saya dididik di satu lingkungan di Caltech, California Institute of Technology, yang sangat-sangat ketat dalam masalah publikasi ilmiah. Kita tidak terbiasa dengan meneliti 1-2 hari jebret langsung kesimpulan. Di situ di dalamnya hari ini, Pak. Tidak demikian, itu ada tahapannya begitu ya. Kita lebih hati-hati. Dan juga sebetulnya penelitian kita di Sadahurip itu masih belum selesai, masih jauh, masih ada. Sebetulnya agak terpaksa juga kita setengah jalan kita harus keluarkan apa yang kita dapat. Tapi tidak apa-apa, barangkali memang itu sudah jalannya begini, biar semua orang juga tahu. Jadi sekarang ini kita lebih memperlihatkan apa fakta yang kita bisa berikan, bukan memberikan kesimpulan. Jadi tadi lokasi Sadahurip sudah diberikan oleh Pak Awang. Ini adalah foto Sadahurip yang pernah saya lihat. Barangkali harus ada klarifikasi juga, ini yang menemukan pertama Sadahurip bukan dari TS itu ya. Itu yang menemukan salah seorang teman kita nih, yang sangat hobi dengan motocross, Mas Wisnu ini. Kata Mas Wisnu itu dia sedang bermotocross dari arah Telaga Bodas ya ke arah Garut itu. Dia melihat satu bentuk bukit yang sangat unik, dia foto, terus dia komunikasikan dengan Mas Didit mengkomunikasikan dengan saya. Jadi tidak benar bahwa Sadahurip itu ditemukan ada sebuah kelompok itu ya. Ini data ini dari SRTM, Shuttle Radar Terrain Mission, ini yang dibuat oleh Amerika. Dia itu merupakan digital elevation map dengan spacing 90 meter. Cukup lumayan itu, tapi tidak begitu detail. Cuma anehnya barangkali ya, uniknya, di versi map ini, Bukit Sadahurip itu demikian indah ya. Memang tidak segi 4 seperti piramid, tapi segi 5 malah. Itu malah unik juga begitu ya, dan sangat-sangat mulus begitu kelihatannya di sini. Ada satu bukit dengan geometri yang sangat unik, mengerucut dengan segi 5 begitu. Kemudian seolah-olah bukit ini tidak tererosi ya, sangat mulus begitu ya. Jadi kalau dalam geologi kan kalau sesuatu yang mulus, tidak karacak begitu kata orang Sunda, berarti umurnya masih sangat muda begitu ya. Jadi itu pun salah satu pertimbangan untuk menimbang bentukan geologi ini. Nah sebetulnya memang dulu tuh saya agak tertipu juga sama peta buatan Amerika ini. Karena di peta Amerika ini sangat mulus begitu. Jadi waktu kita ke lapangan ternyata tidak semulus yang kita lihat. Nah, tapi berdasarkan data ini sangat perfect, 5 sudut. Dan waktu itu saya coba juga pakai 3D, dan itu juga sangat unik juga begitu kan, pemandangannya itu demikian megahnya begitu. Dan kalau Anda ke Garut terus melihat ke Sadahurip, itu kelihatan dari Garut
bagus sekali. Nah, jadi terlihat sekali memang sangat unik dalam versi peta SRTM ini. Sebetulnya ini juga salah satu sebab kenapa jadi saya tertarik datang ke Sadahurip untuk memeriksa lebih lanjut. Ini sebetulnya apa sih begitu? Bentukan morfologi ini agak-agak apa namanya ya, sukar diterangkan begitu ya. Jadi kalau dibilang itu adalah sisa merupakan bagian dari endapan dari Telaga Bodas itu, harusnya kan ada yang begitu yang lain-lain di sekelilingnya. Ini cuma tunggal. Jadi satu-satunya ya begitu. Ya harus ada satu, memang itu satu masa tersendiri seperti ada intrusi gunung api purba, lava dome dan sebagainya begitu itu. Nah, tapi bentuk yang lava dome juga secara pintas ya, kalau kita melihat kerucut itu agak susah juga. Lava dome biasanya lava dome ya seperti dome begitu ya. Jadi ada beberapa hal secara morfologi juga aneh gitu. Waktu Februari tanggal berapa itu ya, 20-an ya kita ke sana. Kemudian sebetulnya waktu itu lebih ya iseng-iseng lah ya, kita ada peralatan baru, kita coba sekalian tes karena di sini ada gunung unik, kenapa tidak begitu ya. Ya kita ke sana. Kemudian kebetulan waktu itu ada beberapa orang dari TS yang ikut. Kabel yang dibentang waktu itu agak super sting. Kita pertama ini operatornya ini Pak Yayat, ini ahli geolistrik dari Geoteknologi LIPI ini ya. Bukan dari TS tapi dari Geoteknologi LIPI ini yang survei. Nah, lintasannya di situ. Jadi kita pertama kali membuat lintasan utara selatan dari arah Telaga Bodas ke arah utara sampai ke puncak. Hanya setengah bukit. Jadi sebetulnya ribut-ribut yang Februari 2011 itu asal muasalnya adalah dari data kita yang bocor keluar. Yang tidak kita kehendaki tapi bocor keluar. Ada yang membocorkan dari yang ikut survei gitu. Meskipun kita tadi waktu itu sudah katakan bahwa ini jangan dibocorkan. Karena ini belum bisa bilang apa-apa, hanya bilang keributan saja. Orang balik ini Anda nggak akan bisa mempertahankan apa-apa begitu ya. Tapi karena keluar juga ya apa boleh buat. Jadi memang kalau hanya berdasarkan data ini ya cukup menarik. Tapi kata Pak Awang bilang ini bisa diinterpretasikan sebagai bangunan manusia, tapi bisa juga sebagai gunung api ya. Jadi ada satu fenomena menarik di ujungnya gitu, memang seperti teratur, terus ada berlapis segala macam gitu ya. Tapi yang namanya geolistrik itu kan tidak terlepas dari modelingnya. Waktu kita model kita kan masukkan parameter. Di model pun ada beberapa pilihan. Baik, ini tadi yang lubang ini yang sama Pak Miko diprotes nih harusnya ditimbun. Memang harusnya ditimbun ya. Ini sisa-sisa dari Pak Didit ini sebetulnya waktu itu trenching yang dilakukan tahun 2010. Menurut keterangan Pak Didit ini seharusnya yang tukang yang ininya harus ditimbun lagi, tapi ternyata entah kenapa tidak ditimbun gitu. Jadi Pak Didit ini waktu Desember tahun 2010 entah bulan apa tuh ya, pertengahan ya, ke sana entah kerasukan apa pula bikin lubang di sini. Kemudian dia trenching, kemudian dari kedalaman sekitar beberapa meter ya, 3 sampai 5 meter ngambil sampel tanahnya, kemudian di radiokarbon dating. Jadi dating itu ada, betul, dating itu ada. Dan terus terang itu juga salah satu daya penarik buat saya kenapa saya tertarik untuk datang ke Sadahurip juga. Karena hasil datingnya itu kisarannya dari sekitar 7.000-an sampai 11.000 ya tahun yang lalu. Itu yang seperti yang saya ceritakan tadi itu satu masa yang sangat kritis itu. Jadi dan juga hasil datingnya itu cukup konsisten lah ya. Jadi yang lapisan atasnya 7.000-an, makin ke bawah makin tua 8.000, 9.000 gitu ya. Jadi cukup bagus. Nah, sekali lagi perlu kita pahami bahwa kalau kita mau bilang bahwa ada satu monumen besar hasil satu peradaban yang umurnya dari 10.000, itu bukan main-main. Itu satu pernyataan yang luar biasa yang ditentang sama yang bilang itu seluruh dunia, Pak. Jadi siapapun yang bilang dan dimanapun tempatnya, apakah itu di Sadahurip atau di tempat lain di dunia, kalau kita mau bilang ada satu bentuk monumen atau peradaban yang lebih besar dari 10.000, itu sesuatu yang luar biasa dari segi ilmiah. Jadi tidak main-main. Makanya saya pun tidak akan sembarangan ngomong ada satu monumen yang lebih tua dari 10.000 begitu ya. Ini di Lembah Rahong ini sangat unik. Di situ kelihatan ada satu dinding lava
untuk kalibrasi alat, karena kan batuannya kelihatan. Jadi kita bentang itu geolisiknya tuh barat timur dengan utara selatan melewati Batu Rahong. Nah seperti apa? Seperti ini. Ini 100 ribuan itu, jadi yang merah itu sekitar 100 ribu ohm itu ya, sangat pejal sekali kelihatannya. Saya naikkan terus. Nah ini 1000. Ini menarik. Jadi kelihatannya Batu Rahong itu punya leher, Pak. Jadi ini kelihatannya ada feedingnya di situ. Kelihatannya ya. Jadi ngomong-ngomong soal lava dome, justru Batu Rahong itu mungkin yang lava dome itu. Tapi di sini kita bisa lega bahwa kalibrasi kita betul gitu ya. Jadi alat geolistrik itu bisa memetakan apa yang kita lihat. Jadi kita memang melihat ada satu dinding merah, yaitu batuan andesit, begitu. Kemudian tentunya yang biru-biru itu mencerminkan ada rongga yang diisi air sehingga dia biru, low resistivity. Terus yang menarik, ada feeding dari bawah sehingga hipotesa tadi bahwa Rahong itu adalah satu endapan aliran lava dari atas, itu perlu ditinjau ulang juga ya. Karena saya melihat di sini sepertinya intrusi dari bawah kemudian meleleh ke samping begitu ya. Dan ini pun saya pikir membuktikan bahwa satu penelitian yang mendalam itu bisa memecahkan misteri yang tadinya kita tidak tahu begitu ya. Dan dalam ilmu geologi itu biasa juga. Kalau dalam ilmu geologi itu kita bisa saja meneliti satu bukit yang tidak ada apa-apa hanya untuk mendapatkan informasi geologi, nggak ada salahnya. Demikian pula di sini, apapun yang kita temukan itu akan berguna bagi penelitian geologi ya. Nah, satu lagi hal yang tentang Rahong itu yang dikatakan oleh Pak Awang sangat menarik. Memang iya Pak, jadi yang di sebelah sininya itu, dia itu kan longsor, nanti saya lihat kan bentuknya sangat aneh begitu ya. Dan di sini masanya nggak ada. Kalau misalnya di sini longsor, harusnya ada masa longsornya di sini nggak ada. Di geologi nggak kelihatan ada satu masa yang menumpuk di sana. Itu hilang aja, jadi diambil, ada yang ngambil. Nah ini tebing Rahong yang di sebelahnya, jadi kalibrasi bagus. Bahwa alat bisa mendeteksi struktur geologi yang kita lihat. Nah kemudian baru kita naik ke atas untuk melakukan geolistik yang lebih banyak lagi. Kita buat ada satu yang barat timur, yaitu arah jalan ini, kemudian juga yang utara selatan gitu. Sehingga kita bisa mendapat gambaran dari kedua arah itu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.